Ini orang-orang yang muhajirin, Allah SWT puji mereka karena mereka tidak keluar dari rumah tangga mereka, tidak mereka tinggalkan harta benda mereka, melainkan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, menuntut anugerah dan ridha Allah. Inilah dasar kehidupan setiap individu kita pada hakikatnya. Setiap orang itu punya tujuan. Tujuan kita apa? Kita hadir ke tempat ini pun tujuannya untuk mencari ridha Allah. Mencari ridha Allah inilah tujuan dan titik terakhir untuk setiap umat manusia di dalam surga itu, mereka mendapatkan ridha Allah. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat yang Allah sebutkan, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, menuntut ridha anugerah dan ridha Allah. Tapi Allah puji mereka, ulaika humus shadiqun, mereka benar-benar dalam hal tersebut memang tujuannya untuk mencari ridha Allah. Kita di sini mencari ridha Allah apa enggak? Sama-sama insyaallah kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Kelompok yang kedua adalah orang-orang Ansor. Mereka itu yang mempersiapkan tempatnya menyambut para tamunya. Tamu-tamu yang datang dari kota Mekah, muhajirin, yang datang tanpa membawa bekal yang cukup. Sangat sederhana sekali mereka datang ke kota Madinah, disambut oleh orang-orang kota Madinah. Mereka persiapkan rumahnya, persiapkan berbagai macam keperluan, kebutuhan tamu-tamunya ini. Mereka utamakan bahkan lebih dari diri mereka sendiri. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itu mereka utamakan tamunya. Ya, bahkan mereka lapar, tapi tamunya lapar, didahulukan tamunya. Ini sifat-sifat yang sangat mulia. Ulaika humul muflihun. Allah nyatakan mereka orang yang beruntung. Ini sifat muhajirin, sifat ansar, sifat yang istimewa. Allah SWT gambarkan tentang mereka. Mereka yang berjuang di jalan Allah, hidup, ya, menjalankan bahkan menghidupkan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Memang orang Ansor terkenal dari dahulu sejarahnya, orang kota Madinah terutama. Bahasa Arab pada umumnya dahulu itu senang pada tamu. Kalau udah ada tamu senang sekali. Ini adalah diriwayatkan sifatnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim itu sangat cinta sama tamu. Beliau bahkan diriwayatkan tidak mau makan kalau tidak bersama tamu. Kadang-kadang 3 hari nggak makan karena udah terlalu lapar. Beliau cari tamu untuk diajak makan. Pernah nggak kita nyari tamu untuk ngajak makan? Karena lapar nyari tamu, nggak mau makan dulu. Ini Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menyatakan nggak mau makan, cari tamu dulu. Setiap makan selalu bersama tamu. Sifat sedemikian ini berlanjut kepada keturunannya. Di antaranya banyak orang-orang Ansor yang memiliki hal tersebut sangat luar biasa. Senang sama tamu. Diriwayatkan di dalam sejarah ketika terjadi peristiwa sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah, itu terjadi perang antara Tubba, pemimpin atau raja dari Himyar Yaman, pernah menyerang kota Yathrib. Karena diriwayatkan anaknya waktu beliau melintas di situ berhenti, anaknya tertinggal di kota Yathrib. Tiba-tiba didapati mati terbunuh. Dia tuntut siapa pembunuhnya, tidak ada yang mengaku, tidak ada yang tahu. Akhirnya diserang kota Yathrib dengan bala tentaranya. Terjadi peperangan. Karena diserang yang sahibul bait, diserang orang, terpaksa membela diri. Terjadi peperangan yang hebat. Di saat perperangan demikian itu, di siang hari perang diriwayatkan kalau malam-malam orang kota Madinah itu, ya, karena cintanya sama tamu, musuh-musuh itu juga diajak makan malam. Itu tentara musuh itu diajak makan malam di rumahnya. Kalau besok pagi perang lagi, besok perang lagi, malam diajak makan lagi. Sampai Tubba itu menyatakan, innal qauma inna a'da'ana lakiram. Musuh kita ini orang-orang pemurah, orang-orang hebat-hebat. Gimana diajak perang yang kayak gini ya? Masa kita perangin, kita diajak makan? Ini dari hebatnya orang-orang kota Madinah. Itu berlanjut terus, subhanallah, sampai saat ini pun. Watak-watak orang-orang kota Madinah yang asli, itu sampai saat ini. Kalau kita lihat di kota Madinah, kalau ada yang ikut Ramadan di sana, berbuka puasa di sana, itu orang sana mempersiapkan buka puasa. Yang masuk ke Masjid Nabawi itu ditarik-tarik, dipaksa-paksa untuk duduk di tempat dia, rebutan menjamu tamu. Ya, jadi tamu-tamu dijamu rebutan. Itu terjadi di kota Madinah berkatnya Nabi Muhammad SAW.
Karena apa? Dulu memang mereka sudah memiliki watak karom, kepemurahan, tapi tanpa didasari oleh ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebaikan itu tadi ditanamkan lagi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pokoknya dua sifat yang disebutkan Allah, orang-orang Muhajirin wal Ansar, para sahabat Nabi yang berjuang bersama Nabi, yang di malam harinya mereka itu bangun untuk ibadat pada Allah. Di siang hari, ya sebagaimana umumnya manusia yang punya anak istri rumah tangga, aktivitas kehidupan sehari-hari, mencari kehidupan. Terkadang juga diajak Nabi untuk berperang, terus setiap harinya sibuk. Malam harinya bangun ibadat. Mereka bangun, ya, ada yang tidurnya cuma sebentar sedikit saja. Bahkan seringkali diriwayatkan mereka enggak tidur malam, cuma untuk ibadat. Sekarang masih banyak enggak yang enggak tidur malam untuk ibadat? Banyak enggak? Yang enggak tidur malam banyak. Ada orang bodoh mengkritik, wah, masa si fulan bisa enggak tidur malam? Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ketika tidur malam berdiri salat ibadat sampai orang lihatnya kasihan. Sudah berdiri terus lama sampai menjelang subuh, sampai masuk waktu subuh, nanti lain lagi dilanjutkan dengan ibadat yang lain lagi. Mereka enggak tidur malam, ibadat terus. Ada orang, wah ini enggak percaya, ini cerita fiktif katanya, mustahil seperti ini. Ini orang yang goblok, yang enggak percaya terjadinya peristiwa ini kepada auliaullah, orang-orang solehin dari masa Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya. Itu berlanjut terus para pengikutnya, orang-orang yang solehin. Mereka bangun di tengah malam, ibadat di tengah malam. Sekarang banyak orang yang bangun di tengah malam, tapi aktivitasnya beda. Ada yang bangun, dia nggak pakai tidur malamnya. Ngapain kira-kira? Ada yang bangun malam-malam main catur, bisa sampai subuh. Ada juga yang mancing, ya, mancing berjam, bisa sampai subuh. Bangun malam juga dia. Kadang-kadang subuh udah lewat masih terus saja urusan sama ikan yang, ya, masih dibohongin sama ikan. Tapi terus. Nah sekarang orang yang ingkar berarti sangat bodoh. Apa yang terjadi pada para sholihin, ya, pada hakikatnya tidak jauh dengan apa yang terjadi orang-orang sekarang. Cuma tujuan dan, ya, arahnya beda. Mereka menuju kepada Allah, kecintaannya, kesukaannya kepada Allah. Kalau ini cuma materi dunia, bahkan terkadang yang tidak ada arti sama sekali. Masyiral hadirin rahimakumullah, inilah inti daripada masalah atau peringatan-peringatan serupa yang kita lakukan. Kehidupan ini ada tujuan. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang itu yang paling memberi manfaat kepada orang lain. Itu semakin banyak memberi manfaat, itu berarti orang yang semakin baik. Tentu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang manusia yang paling banyak memberi manfaat. Tidak ada langkah beliau, tidak bahkan napas beliau semuanya manfaat. Pernapasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manfaat. Tidak ada keluar masuknya napas beliau melainkan manfaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang digambar. Yang lain orang-orang yang ikut kepada beliau, inilah selalu berusaha berlomba-lomba untuk selalu memberikan manfaat. Yang kita peringati haul saat ini, baik Habib Mundir Al-Musawah atau Bapak Kiai Haji Ismail, ya mereka jelas orang-orang yang di dalam hidupnya selalu berusaha mencari manfaat. Baik manfaat untuk diri mereka atau manfaat untuk umum. Untuk yang melebar kepada umat Islam pada umumnya. Bahkan terkadang mereka kepada yang lain-lain pun, kepada hewan-hewan, makhluk-makhluk yang lain pun mendapatkan manfaat dari mereka. Ini orang-orang yang luar biasa. Dan memang demikianlah seharusnya kehidupan kita. Selalu berusaha untuk, ya, mewujudkan manfaat. Manfaat bagi diri kita, manfaat bagi keluarga kita, manfaat bagi lingkungan kita, masyarakat kita. Mereka kerja, mereka habiskan usahanya, waktunya, segalanya selalu untuk memberikan manfaat. Coba kita lihat sejauh mana kita berusaha untuk manfaat. Ketika kita tidak mempunyai ilmu, kita gali dulu ilmu, pelajari untuk manfaat diri kita. Nanti apabila kita sudah mendapatkan, terus berusaha menyebarkan bagian daripada ilmu itu. Ini manfaat yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa. Ketika seseorang mendapatkan bagian daripada ilmu yang kita ajarkan, ya, maka kita mendapatkan kebaikan
Sampainya pengetahuan kepada orang yang kita ajarkan, berarti pahala kita sangat besar kita dapatkan dari amal yang kita lakukan itu. Orang itu mendapatkan manfaat. Orang itu pun mungkin akan terus melanjutkan manfaat tersebut. Semakin berlanjut, terus akan kembali terus manfaat itu kepada diri kita. Kalau kita lihat demikian ini, kita berbuat satu kebaikan, dicontoh orang lain atau diambil pelajarannya dari pada orang lain. Kita dapat pahala ketika kita berbuat. Orang lain mengambil dari kita, dia dapat pahala. Tapi karena dia mencontoh kita, ngambil dari kita, kita juga dapat pahala lagi bagian dari apa yang dilakukan orang tersebut. Ada orang yang ngambil lagi dari dia. Demikian juga, dia dapat pahala. Kita juga dapat pahala. Terus berlanjut. Kalau sudah demikian ini kita kembali. Setiap orang yang berbuat kebaikan, kita semua ini berbuat kebaikan karena siapa? Karena kita mendapatkan contoh dari guru-guru kita. Atau mungkin orang tua kita. Guru kita berbuat, kita contoh. Kita mendapatkan pahala. Guru kita juga dapat karena mereka sebab. Guru kita itu mendapat dari siapa? Dari gurunya lagi. Gurunya lagi mendapatkan juga kebaikan tersebut. Terus, kalau sudah demikian ada yang pernah bertanya, gimana ya kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, lihat aja. Setiap pahala yang didapat oleh umat ini, siapapun mereka, Rasulullah mendapatkannya. Kira-kira tahu nggak berapa banyak pahala yang didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW? Al-abdu fi mizani hasanatu faqdur biha dan Nabi Muhammadi. Seseorang hamba itu dalam timbangan amalnya ada amal-amal baik. Setiap amal baik yang dia dapatkan, maka dia dapatkan pahalanya. Setiap pahala tersebut dia dapatkan, Nabi Muhammad SAW dapat bagian dari pahala tersebut karena beliaulah penyebab daripada kebaikan itu. Ini orang-orang yang memberi manfaat, orang yang sangat beruntung. Baik Habib Munzir ataupun Kiai Ismail, Kiai Haji Ismail ini kan mereka memberikan manfaat. Di antaranya alhamdulillah Kiai Haji Ahmad Baihaqi ini, Ustaz Ahmad Baihaqi, lihat beliau berusaha melanjutkan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dan beliau juga dekat dengan Habib Munzir. Beliau itu, ini amaliyah yang beliau ambil manfaat dari orang-orang yang berjuang untuk memberikan manfaat. Karena itu kita berusaha jadi orang-orang yang bermanfaat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Inilah ajaran agama kita, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gambaran para sahabat tadi, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Muhajirin wal Ansar, mereka orang-orang yang baik. Kalau kita mendengar sejarah mereka, amaliyah mereka, ibadat mereka, kita sangat sulit untuk mencontoh secara penuh apa yang dilakukan oleh mereka. Mereka tidak tidur ibadat. Mereka baca Quran khotaman terus-terus. Kita berapa kali khotaman Al-Quran? Jadi enggak khotaman Al-Quran. Kita menjadikan Al-Quran wiritan kita apa tidak? Kira-kira satu hari kita tetapkan untuk kita membaca Quran berapa banyak? Apa kadang-kadang Al-Quran itu tidak tersentuh sama sekali? Disimpan Al-Quran lama-lama ya. Masya Allah. Al-Quran untuk kita bukan untuk disimpan, untuk dibaca. Al-Quran bukan jimat yang ditaruh di rumah ya. Ada orang di rumahnya ada Al-Quran tapi debu semua Al-Qurannya, Masya Allah. Ini satu gambar. Sahabat itu malam dia baca Al-Quran, tidak tidur. Kalau kita melihat diri kita, berapa banyak yang kita baca. Mereka mencontoh Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW kadang-kadang sholat di malam hari itu. Bahkan diriwayatkan oleh beberapa riwayat sahabat. Sayyidah Aisyah pernah meriwayatkan, Hudzaifah bin Yaman pernah meriwayatkan juga. Abdullah bin Mas'ud juga pernah bercerita, beliau bahkan pernah ikut Rasulullah SAW suatu waktu di malam hari. Rasulullah SAW sholat di malam hari. Abdullah bin Mas'ud ikut sholat malam-malam, sholat sunnah, mendampingi Rasulullah SAW. Tiba-tiba Rasulullah SAW membaca Fatihah lalu lanjut dengan suratul Baqarah. Dipikir mungkin 100 ayat bakal rukuk Rasulullah SAW. Terus Rasulullah sampai selanjut bukan 100 ayat, sampai 1 juz, 2 juz. Selesai surat Baqarah dipikir bakal rukuk. Gak rukuk juga, Rasulullah masuk lagi surat Ali Imran. Itu satu rakaat berdiri. Dilanjutkan bahkan surat An-Nisa. Ada riwayat nyatakan bahkan sampai masuk surat Al-Maidah. Itu satu kali berdiri sholat satu rakaat dengan surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa. Pernah gak sholat kira-kira satu surat Baqarah aja kita baca? Pernah gak? Nah, satu kali coba-coba ikut Rasulullah malam ini nggak mau tidur, sholat baca surat Baqarah satu rakaat. Ya. Ini yang digambarkan. Sahabat itu ikut malam-malam mereka sholat berdiri sampai subuh. Luar biasa.
Jadi gambaran tentang mereka kita dengarnya aja bingung. Kita kadang itu tadi gambar untuk baca Quran aja banyak yang ninggalkan. Nah, rugi banget kalau sampai Al-Quran kita tinggal sama sekali. Tidak dibaca. Harus kita baca, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Tapi saya sering teringat ada cerita yang pernah terjadi di Garut, itu ada kota Garut, ya. Itu ada seseorang ibu-ibu dagang kue. Ibu-ibu dagang kue keliling dari rumah ke rumah. Pagi-pagi. Itu nenek-nenek umurnya 50-an lebih. Saya lihat fotonya. Udah punya cucu dia. Dia pagi-pagi keliling bawa kue dari satu rumah ke rumah terus. Suatu waktu mampir ke rumah salah satu teman. Mampir ke rumah teman lalu dia ngomong-ngomong sama temannya. Dia datang, dia nawarkan dagangannya. Pagi-pagi udah sempat ngobrol sebentar. Lalu dilihat ini teman ya kayak orang ngerti agama, ngerti ilmu, lalu dia tanya, "Pak, Bapak ini kalau satu bulan khotaman Al-Quran berapa kali?" katanya. Satu bulannya khotaman Al-Quran berapa kali? Kalau saya tanya di sini, "Pak, khotaman Al-Quran sebulan berapa kali?" Jawab nggak kira-kira berapa kali sebulan? Ini ibu tanya kepada teman tadi, "Pak, khotaman Al-Quran sebulan berapa kali?" Teman tadi, wah bingung juga ini nggak dijawabnya. Nggak dijawab gimana dijawab? Ya cuma dia pintar tanya balik. Kalau ibu khotaman Al-Quran sebulan berapa kali, Bu? Ibu itu menjawab, "Alhamdulillah kalau saya mah 4 kali sebulannya khotaman." Ibu-ibu dagang kue keliling. Kalau memang ada hambatan, itu minimal 3 kali, nggak kurang dari 3 kali. Tapi sering kali itu 4 kali khotaman Al-Quran sebulannya. Bisa nggak kayak gitu kira-kira? Tapi Masya Allah masih ada yang kayak gitu ya. Sampai teman ini nanya, "Memang ibu bisa khotaman Al-Quran 4 kali sebulan?" "Ya kenapa nggak bisa?" katanya. "Kan Al-Quran yang dibaca itu juga," katanya. "Bukan koran setiap hari ganti," katanya. Masya Allah. Kan ada kata-kata hikmah dari ibu ini. Nenek-nenek bisa ngomong kayak gini. Nenek-nenek ini bukan orang yang gak ada pekerjaan. Dia dagang keliling. Bahkan dia juga bikin kue-kue sendiri. Selesai dagang dia beli bahan, dia bikin kue lagi. Besok pagi-pagi dia keliling dagangkan lagi dagangannya terus, Masya Allah. Tapi bisa menyempatkan dirinya untuk membaca Al-Quran, untuk ingat kepada Al-Quran. Nah terus kita gimana, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ini satu gambaran dari segi Al-Quran. Jadi kalau kita melihat sahabat, mereka udah jangan tanya. Al-Qurannya luar biasa, ibadatnya luar biasa, sholawatnya sama Nabi SAW juga terus menerus, gak putus-putus. Ingat terus sama Nabi Muhammad SAW. Mereka membaca terus sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah mereka, ini gambaran. Setiap kita melihat ada orang-orang yang baik. Saat ini kita memperingati haul Habib Munzir, Kiai Haji Ismail, ini semuanya mereka bagian-bagian dari orang-orang yang mengambil apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW, apa yang dilakukan oleh salafun saleh. Mereka mengambil bagian daripada yang mereka lakukan tersebut. Sedikit yang mereka ambil, mereka sudah menjadi istimewa. Semakin banyak yang mereka ambil, akan siapa saja, semakin banyak yang kita ambil, maka kita akan semakin istimewa. Tapi kita mengambil apa tidak, kembalinya kepada diri kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah. Ini anugerah Allah SWT ketika kita pun terpanggil untuk hadir di majlis serupa ini. Karena dengan hadirnya di majlis ini, ya kita mendapatkan dorongan, bimbingan, mendapatkan insyaAllah bagian-bagian daripada kebaikan. Bagian daripada kebaikan, ya apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita, kita mengenang mereka, insyaAllah kita juga dapat kebaikan-kebaikan tersebut. Alhamdulillah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi setiap kita hadir di majelis serupa ini, kita kenang orang-orang yang baik. Kita berusaha juga bukan sekadar duduk mengenang mereka, berusaha mengamalkan, mengambil amalan-amalan yang mereka lakukan. Kita kenal siapa? Kiai Haji Ismail, apa yang beliau lakukan? Baca sejarah, ketahui, lalu kita contoh. Al-Habib Munzir, apa yang beliau lakukan? Beliau banyak sholawat, banyak ini. Kita juga ambil. Sholawat sama Nabi jangan tinggal. Sholawat sama Nabi adalah satu kemudahan, satu keberuntungan, bahkan luar biasa. Bahkan tadi kita baru bicara tentang Al-Quran.
Ada pernah diriwayatkan orang yang bertanya, afdal mana baca Al-Quran sama sholawat sama Nabi Muhammad SAW? Yang mana lebih afdal? Yang ditanya baca Quran sama sholawat sama Nabi SAW, yang mana lebih afdal? Secara riwayat yang diriwayatkan dari Nabi SAW mengisyaratkan baca Al-Quran memiliki keistimewaan, afdaliyah yang sangat banyak. Karena setiap hurufnya saja sudah bisa memberikan 10 hasanat. La aqulu alif lam mim harf, walakin alif harf, walam harf, wa mim harf. Satu huruf dari Al-Quran itu bisa memberikan satu berlipat ganda 10 kebaikan. Tapi lalu bedanya dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Memang kita tidak bisa membanding-bandingkan. Namun sholawat memiliki keistimewaan yang luar biasa. Yang kalau kita lihat riwayat-riwayat tentang sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, betapa hebatnya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kalau orang baca Quran itu perlu benar-benar membaca Al-Quran. Dia perlu persiapkan dirinya. Dia perlu suci. Perlu benar-benar karena Allah. Dan dia harus hati-hati. Karena berapa? Di dalam hadis, kam min qari'il Quran wal Quran yal'anu. Ada sebab-sebab begitu. Ada orang yang baca Quran tapi Quran mengutuknya. Tapi kalau sholawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bersolawat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, satu kali saja kita bersolawat, itu Allah membalas 10 solawat dari Allah. Orang itu ikhlas tidak ikhlas, orang itu bahkan sekalipun dia riak membaca solawat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jadi kita nggak bisa ngebeda-bedakan. Al-Quran istimewa, tidak ada yang bisa menyatakan bertentangan dengan hal tersebut. Jelas Al-Quran istimewa. Al-Quran luar biasa yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Al-Quranlah yang mengajak kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran yang membimbing kita untuk lebih kenal kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi di samping itu Nabi Muhammad SAW, karena beliau yang sangat dicintai oleh Allah SWT, ketika kita mengenang beliau, kita memuji beliau, membaca salawat kepada beliau, di situ Allah atau bahkan membuka pintu kecintaan Allah SWT kepada kita akan lebih mudah lagi. Beruntung orang-orang yang banyak salawat sama Nabi Muhammad SAW. Beruntung orang yang lebih kenal kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, inilah Nabi kita Muhammad yang agung. Kita kenal Habib Munzir, majlisnya majlis salawat. Sampai majlis dengan nama majlis Rasulullah SAW, majlis Rasulullah. Ini ya mengajak kita langsung untuk mengenang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang maha agung, makhluk yang istimewa tersebut. Beliau sendiri pernah menyatakan, diriwayatkan beliau bersabda, "Ma min syai'in khalaqallah illa wa ya'lamu anni Rasulullah, illa uswatul insi wal jin." Tiada sesuatu yang diciptakan Allah melainkan kenal aku ini adalah Rasulullah. Apapun. Orang-orang sebelum Nabi kita Muhammad, mulai Nabi Allah Adam alaihissalam, kenal sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau keliling di dalam sorga, masuk di pintu sorga ada tulisan Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di kakinya arasy ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sampai beliau bertaubat pun menyebutkan bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan haknya Nabi Muhammad. Waktu itu Allah tanya, dari mana engkau kenal Muhammad? Karena aku lihat nama-nama itu tercantum di berbagai tempat yang ada. Di arasy, di pintu-pintu sorga, di macam-macam tempat. Aku yakin pasti nama tersebut adalah nama yang agung, nama yang mulia. Sebetulnya siapakah Muhammad itu ya Allah? Allah jelaskan itu adalah salah satu anak keturunanmu ya Adam. Dan aku ampuni dosamu karena engkau bertawassul dengan beliau. Ini agungnya Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Allah Adam alaihissalam kenal bahkan semua anbiya. Kenal sama Nabi kita Muhammad SAW. Semua anbiya diambil janji oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang beriman dan membela Nabi kita Muhammad SAW. Di masa-masa terdahulu pun, masa Tuba, masa semuanya itu, para ruhban, pendeta-pendeta, para dukun-dukun di masa dahulu udah kenal sama Nabi Muhammad SAW. Melainkan masyarakat umum saja yang tidak kenal. Ketika Rasulullah SAW diwujudkan Allah di alam nyata ini, segala sesuatu itu nampak betul-betul bagaimana makhluk yang lain itu kenal sama Nabi Muhammad SAW. Sahabat bahkan meriwayatkan ketika Rasulullah SAW melintasi suatu tempat, mereka tidak melihat, tapi mereka tahu Rasulullah baru lewat di sini. Kenapa? Karena banyaknya burung-burung yang melintas di situ.
Burung-burung kecil ramai melintas. Kenapa? Tempat itu baru saja Rasulullah SAW lewat. Rasulullah SAW pernah juga berjalan di pinggir kota Mekah. Berjalan di situ tiba-tiba batu tahu Rasulullah lewat, langsung mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Batu kenal sama Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya kenal, langsung mengucapkan salam sama Nabi Muhammad SAW. Pohon-pohonan kenal sama Nabi Muhammad. Berapa banyak riwayat yang menyatakan Rasulullah SAW memanggil pohon untuk datang kepada Nabi Muhammad. Pohon dipanggil datang, tunduk di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ja'at li da'watil ashjaru sajidatan tamshi ilaihi ala saqin bila qadami. Pohon itu dipanggil datang sama Nabi Muhammad, dipanggil datang. Ja'at, datang. Li da'watil ashjar, dengan panggil Nabi Muhammad SAW. Pohon-pohon itu pada datang. Sajidatan, pakai sujud lagi pohon itu. Diriwayatkan ketika beliau berhadapan dengan Lukana bin Abdi Yazid. Lukana itu adalah seseorang pegulat tangguh. Di dalam sejarah disebutkan seorang pegulat tangguh, badannya hebat, kuat. Ya, Lukana bin Abdi Yazid dari Bani Muttalib. Jagoan, hebat di masa Quraisy itu. Diakui oleh orang-orang kota Makkah. Bahkan disebutkan di kitab Isabah, kalau digelar kulit onta diinjek oleh kakinya Lukana, ditarik 10 orang, itu nggak bakal lepas dari injekan kakinya Lukana. 10 orang narik, nggak lepas, robek atau orang itu yang jatuh semua katanya. Itu menunjukkan hebat, kuat badannya, mantap Lukana itu ya. Suatu waktu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan setelah dakwah di tengah kota Makkah. Rasulullah ya kepengen, kalau istilah kita refreshing, pengen tenang, pergi ke pinggir kota Makkah. Di pinggir kota Makkah beliau tiba-tiba mendapati Rukana lagi duduk menggembalakan kambingnya. Melihat Rukana, ini orang kafir di waktu itu, orang yang keras sama Nabi SAW. Rasulullah lihat, langsung ditawarkan kepada Rukana, ya Rukana, aslim ya Rukana, adman lakal jannah. Rukana, masuk Islam, aku jamin masuk surga. Enak apa tidak ditawar seperti itu? Enak enggak? Kita udah masuk Islam dari dulu, ada yang jamin masuk surga? Rukana ditawari, aslim adman lakal jannah. Masuk Islam, aku jamin masuk surga. Tapi Rukana diam aja ditawarin sama Nabi SAW. Kan dia preman. Ya, preman, anak nakal itu enggak, ya, jagoan. Dia tahu pembesar-pembesar Quraisy, ya, pejabat-pejabat Quraisy. Enggak ada yang ikut nama Nabi SAW, melainkan berapa gelintir kecil sedikit sekali. Tiba-tiba Rukana preman ini mau diajak, ya enggak peduli ditawarin nama Nabi SAW. Sampai 3 kali Rasulullah tawarkan, ya Rukana aslim adman lakal jannah. Tetap aja dia enggak peduli sama Nabi SAW. Setelah 3 kali Rasulullah lihat profesinya apa. Dia kan pegulat, jagoan, hebat, ya katanya. Dikenal di kota Makkah. Rasulullah tawarkan dengan profesinya dia. Dia pegulat, Rasulullah tawarin, ya Rukana, kaifa bika idza sara'tuka wa ghalabtu 'alaik, ataqbalu ma ad'uka ilaih. Rukana, bagaimana kalau kita gulat dan aku kalahkan? Langsung Rasulullah nyatakan, aku kalahkan engkau. Maukah engkau terima ajakan aku? Masya Allah, ya Rasulullah ngajak gulat, ya sebenarnya. Rasulullah menunjukkan, ya apa yang ada pada diri beliau itu adalah hak dari Allah, bukan sekadar tampil menunjukkan beliau itu hebat. Rukana selalu menyombongkan dirinya karena hebat. Jadi nggak ada ente itu nggak ada apa-apanya. Dengan berpegang pada Allah, orang itu baru hebat. Jadi Rasulullah tawarkan, kaifa bika idza sara'tuka wa ghalabtu 'alaik ataqbalu ma ad'uka ilaih. Gimana kalau kita ini gulat, aku kalahkan engkau? Tapi Rasulullah, engkau mau terima ajakan aku? Rukana nggak peduli. Kenapa? Ya kan tahu Nabi Muhammad SAW manusia nggak pernah gulat, nggak pernah berantem, nggak pernah caci maki sama orang, nggak pernah. Tiba-tiba ngajak jagoan gulat yang terkenal, ngajak gulat, ya dianggap waktu itu oleh Rukana bukan level dah ini katanya. Ya, nggak levelnya dia ngajak gulat ya seperti ini. Jadi nggak dianggap tawaran Nabi SAW. Rasulullah ulangi lagi, bahkan diriwayatkan Rasulullah seringkali mengulangi sampai 3 kali. Diulang sampai 3 kali, rupanya Rukana nggak enak juga, ditantang terus-terus. Iya, boleh kalau engkau mau. Kata Rasulullah, gum idan, ayo berdiri. Ditantang. Nah, ini udah. Rukana siap, Rasulullah saling pegang. Mereka saling pegang. Rukana berusaha dengan segala tenaganya untuk menjatuhkan Rasulullah. Nggak mampu. Katanya hebat, luar biasa. Orang aja pada takut sama dia. Ketika berhadapan nama Nabi kita Muhammad SAW, manusia yang paling istimewa, yang luar biasa Nabi kita Muhammad SAW. Dia ingin menjatuhkannya, dia tidak mampu.
Akhirnya Rasulullah SAW yang menjatuhkan Rukana, terpental, Rukana tergelinding. Kotor semua. Badannya, tubuhnya kena pasir. Rasulullah nyatakan, ya Rukana, aufi biwa'dik. Tepati janjimu. Kan kalau kalah, ya janjinya apa? Masuk Islam. Menerima ajakan Rasulullah SAW. Rukana bengong. Ini benar-benar apa mimpi ya, kayak gitu dia mikir sampingnya. Ini benar apa mimpi ya? Kok masa bisa tergelinding sama Nabi Muhammad SAW? Memang beliau terkenal Al-Amin, As-Sadiqul Amin, Nabi Muhammad, tapi nggak pernah berantem. Ya. Kalau kayak ente orang baik hebat, tapi nantang tinju sama Mike Tyson, kira-kira gimana ya? Hah? Seandainya kalau gaman gitu, ini karena kan orang jago. Nah, tapi ente itu ya udah tahu sendiri gimana posisinya ente. Tapi ini Nabi Muhammad SAW. Jauh, Rukana tidak paham itu. Ketika dia terjatuh, dia nggak percaya. Rasulullah nyatakan, "Aufi biwa'di." Apa yang dinyatakan karena A'id alayya ya Muhammad. Coba ulang lagi Muhammad. Aku nggak percaya itu. Kok bisa jatuh dia? Ya. Kata Rasulullah, ayo bangun lagi. Diulang lagi. Tetap dia yang tergelinding. Sampai 3 kali dia bengong. Dia nggak langsung terima ajakan Rasulullah SAW. Dia bengong aja sampai ngelamun duduk di situ. Kata Rasul, ya Rukana, bagaimana kalau ada pohon itu, aku panggil dia akan datang kepadaku. Kata Rukana, panggil ya Muhammad SAW. Rasulullah panggil. Sama Rasul SAW panggil. Ada riwayat nyatakan Rukana, coba engkau nyatakan kepada pohon itu Rasulullah memanggilmu. Ada riwayat nyatakan. Tiba-tiba pohon itu setelah dipanggil, dia cabut dari akarnya, goyang ke kanan ke kiri, sampai dia cabut semua. Dia datang pohon itu kepada Nabi Muhammad SAW. Sudah di hadapan Nabi, pohon itu miring, gak ada penopang, bisa jalan, dan miring di hadapan Nabi SAW, sujud. Kemudian tegak lagi lurus pohon tersebut. Rukana bengong lihat ini apa sesuatu hal yang luar biasa ya. Ini bisa terjadi karena apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rukana melihat hal tersebut lalu dinyatakan, ya Muhammad coba suruh balik lagi sallallahu alaihi wasallam. Pohon ini suruh balik lagi. Akhirnya Rasulullah bilang, iya balik lagi. Udah balik lagi kembali sama ke tempatnya. Ya dengan masanya pohon itu musnah habis. Kata ulama, seandainya Rukana tidak menyuruh pohon itu balik sampai hari kiamat, pohon itu bakal ada dan bakal dilihat oleh orang-orang yang pergi ke kota Makkah atau haji kan. Tapi subhanallah, inilah bagian dari mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang jelas Rukana setelah melihat peristiwa-peristiwa seperti itu, apa yang terjadi pada beliau? Beliau pulang masuk ke kota Makkah, dia nyatakan dia tidak langsung iman masuk Islam. Dia nyatakan, ya ma'syar bani Abdi Manaf, saharu bi sahibikum ahlal ard. Wahai orang-orang Bani Abdi Manaf, ketahui penghuni bumi semua sudah disihir sama Nabi Muhammad SAW katanya. Tidak beriman saat itu Rukana, tapi Rukana tetap sahabat. Beliau masuk Islam ketika pembebasan kota Makkah. Tapi nyesalnya kayak apa ya, lama coba dari dulu masuk Islam ya. Nah itu namanya bagian dia seperti itu. Ya masuk Islamnya waktu kota Makkah, pembebasan kota tahun 8, kira-kira berapa belas tahun setelah terjadi peristiwa antara beliau dengan Nabi Muhammad SAW. Setelah itu beliau menyadar, oh ini benar-benar Nabi, ini benar-benar Rasul, utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita nggak pakai percobaan udah iman nama Nabi Muhammad SAW. Nggak pakai udah iman percaya. Ini nikmat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal keimanan ini perlu kita pupuk terus. Itulah dipupuk dengan menggali ajaran Nabi Muhammad. Kita pelajari terus. Kita kenal lagi sama Nabi Muhammad SAW. Kalau pohon saja tahu, kalau hewan saja tahu, kalau batu tahu sama Nabi Muhammad, tempat-tempat ini semuanya bahkan tahu sama Nabi Muhammad SAW. Tahu, tidak ada yang tidak tahu. Pakaian yang kita pakai kenal sama Nabi Muhammad SAW. Cuma kitanya, apakah kita juga kenal sama Nabi Muhammad SAW? Inilah perbanyaklah sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Kenanglah selalu Nabi kita Muhammad SAW. Banyak-banyaklah kita mengingat Nabi kita Muhammad SAW. Semoga insya Allah Allah jadikan kita orang-orang yang memiliki hubungan dekat sama Nabi kita Muhammad, sehingga insya Allah kita beruntung akan mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad. Semoga orang-orang yang mencontoh Nabi kita Muhammad, Habib Munzir, baik Kiai Haji Ismail dan semua para pendahulu kita, Allah SWT ampuni dosa mereka, Allah angkat derajat mereka. Mereka mendapatkan keistimewaan, kelebihan. Kenapa? Karena mereka kenal sama Nabi kita Muhammad, karena mereka memiliki hubungan dengan Nabi kita Muhammad. Semoga kita juga insya Allah dijadikan Allah orang-orang yang memiliki hubungan kuat dengan Nabi kita Muhammad, sehingga kita beruntung insya Allah kelak mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad, dikumpulkan bersama kita Nabi kita Muhammad, yuhyina ala mahabbatih, yuhyina ala sunnatih, istamilana ala mahabbatih, wa istamilana ala sunnatih, wa tawaffana ala millatih, wa yahsyurana fi zumratih, faj'alana min rufaqaih,
ويجمعنا به في الدنيا قبل الآخرة يقظة وناما آمين يا رب العالمين. Semoga berkah dan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah mendengarkan mutiara-mutiara yang indah yang disampaikan oleh guru kita Al-Habib Hamid An-Nagib bin Muhammad bin Syekh Abi Bakar bin Salim, yang mudah-mudahan dapat kita jadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barusan kita dengar dari Habib Nagib bahwasanya mereka para guru-guru, mereka mendapatkan pahala dari apa yang mereka ajarkan kepada murid-muridnya ketika dilakukan dan diamalkan oleh para murid-muridnya. Dari sini kita bisa melihat bagaimana pahala dan kedudukan yang diraih oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat yang saat ini kita adakan perayaan haulnya Al-Habib Munzir, berapa banyak pahala yang Allah catat bakal beliau ketika setiap murid-muridnya yang tersebar di berbagai penjuru bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini pahala dicatat oleh Allah untuk beliau dan untuk guru-guru beliau yang salah satunya adalah Habib Nagib sendiri. Ditulis pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa insyaallah setelah ini kita akan mendengarkan nasihat-nasihat dari para ulama-ulama kita yang lain.